Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagian faktor yang mempengaruhi perkembangan perawat pada zaman dahulu, peran dan sikap masyarakat, perang, pemimpin dalam keperawatan. B. Definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain, atau misal dokter adalah sama, yakni sebagai mitra. Selanjutnya, perawat adalah suatu profesi yang mandiri, yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. Sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur, yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Perkembangan perawatan dan pengobatan di negara Cina atau Tiongkok. Bangsa Tiongkok telah mengenal penyakit kelamin, di antaranya gonorrhea dan sifilis. Beberapa orang yang terkenal dalam ketabiban seperti Sheng Lung dikenal sebagai bapak pengobatan yang ahli penyakit dalam dan telah menggunakan obat-obat dari tumbuh-tumbuhan dan mineral atau garam-garaman. Perkembangan keperawatan di benua Eropa. Beberapa tokoh keperawatan yang mempunyai peran besar dalam perubahan sejarah perkembangan keperawatan. Rupanya berpengaruh besar pada keperawatan di Eropa, khususnya di negara Inggris. Pada akhirnya di negara Inggris terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang keperawatan. Di antara adalah pembangunan sekolah-sekolah perawat dan pendirian Perhimpunan Perawat Nasional Inggris, British Nurses Association, dan oleh Enwick pada tahun 1887. Perhimpunan ini bertujuan untuk mempersatukan perawat-perawat yang ada di seluruh Inggris. Kemudian pada 1 Juli 1899, Ellen Hicks juga mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses atau ICN. Florence Nightingale dilahirkan dalam keluarga kaya dan cerdas. Ia merasa terpanggil untuk membantu sesama manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Ia memutuskan untuk menjadi seorang perawat walaupun mendapat pertentangan dari keluarga karena dianggap melanggar aturan dan kebiasaan sebagai keluarga bangsawan Inggris. Berkat kegigihan dan kontribusinya dalam bidang perawat, terutama pada saat-saat terjadi perang salib di Semenanjung Crimea, membuatnya dianugerahi gelar Lady with the Lambs. Lillian dan Mary Baxter merupakan orang pertama yang memberikan layanan keperawatan yang terlatih bagi kaum miskin di daerah komunal New York. Mereka berdua memberikan layanan keperawatan, layanan sosial, dan mengadakan kegiatan pendidikan dan budaya, serta mendirikan sekolah keperawatan sebagai tambahan keperawatan kunjungan rumah. Margaret Higgins Sanger 1870 sampai 1966, lebih dikenal dengan sebutan Sanger,
merupakan seorang perawat kesehatan masyarakat di New York, memberikan manfaat yang layanan kesehatan wanita. Ia dianggap sebagai pendiri keluarga berencana dikarenakan pengalamannya dalam terutama pada masyarakat miskin dan sangat menolong dalam masalahnya. Sister Calista Roy menekankan bahwa peran perawat adalah untuk memberikan kemudahan bagi pasien, guna mengembangkan kemampuan penyesuaian dari diri pasien. Martha S. Rogers menekan manusia mempunyai sifat alamiah yang tidak dipisahkan dari lingkungan. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter, sebuah rutinitas belaka. Pada akhirnya timbul sikap manut perawat terhadap dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter. Akibat perawat terbiasanya bekerja layak seorang dokter, padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini berbeda. Itulah yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.